Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Urfan Afif, guru SMA 8 Semarang dan saya CGP angkatan 9. Dan di hari yang berbahagia ini dalam kegiatan eh, pra observasi saya di sini akan melakukan percakapan ya terhadap rekan sejawat saya yaitu Pak Komarudin Rizal. Beliau adalah seorang guru ekonomi di SMA Negeri 8 Semarang. Nah, untuk itu langsung saja kita akan mulai kegiatan percakapan pra observasi kelas. Ya, bagaimana Pak Rizal kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Ya. Baik Pak Rizal, hari ini kita akan mulai kegiatan percakapan pra observasi kelasnya. eh yang nantinya akan saya ikuti Pak kegiatan observasi kelas di pertemuan berikutnya Pak Rizal. Baik, yang pertama Pak Rizal saya mau bertanya ini Pak Rizal, dalam tujuan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan di kelas kira-kira apa ya Pak ya bisa disampaikan Pak Rizal? Kebetulan pertemuan berikutnya mengenai materi permintaan ya, permintaan dalam ekonomi. Jadi diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep permintaan melalui diskusi dengan benar ya, menjelaskan melalui diskusi dan lalu siswa dapat menjawab dengan benar beberapa hal yang konsep utamanya itu. Lalu tujuan yang lain bahwa saya harus memerlukan suatu instrumen di mana saya mengalami beberapa kendala. Nanti akan saya kembangkan ya. Jadi kendalanya adalah bagaimana pencapaian hasil belajar sebelumnya dan akan saya tingkatkan melalui materi permintaan pada kali ini. Kalau boleh tahu ini di kelas berapa Pak? Kelas 10-7. Kelas 10-7 ya Pak ya. Oke, baik, berarti ini sudah kurikulum merdeka ya Pak ya. Merdeka, ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya Pak Rizal, kira-kira kalau semisal di kelas kan pasti ada yang ingin dikembangkan ya Pak. Kira-kira dari area pengembangan yang ingin dicapai kira-kira apa ya Pak Rizal? Iya, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa saya punya selain tujuan instruksional tadi ya dalam modul ajar itu, saya membandingkan hasil belajar sebelumnya dengan hasil belajar yang akan kami capai. Namun kan ada beberapa catatan, diantaranya saya memerlukan pengembangan bagian tentang sosial, emosional siswa, lalu mungkin spiritual juga saya harus kembangkan di situ. Oke, baik. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir yaitu kira-kira kalau semisal setiap mau mengajarkan pasti ada strategi pembelajaran ya Pak. Nah ini kira-kira persiapannya bagaimana Pak strategi pembelajarannya? Saya susun dalam modul ajar, lalu di situ saya masukkan beberapa aspek, misalnya spiritual. Saya mencoba bersama anak-anak berdoa sebelum belajar, lalu komunikasi bagian dari aspek sosial juga ya, bagaimana siswa itu atau murid bersedia untuk dipimpin dalam diskusi maupun komunikasi ya, emosional juga ketika diskusi tidak berdebat. Nah saya kembangkan itu biar suasananya menjadi nyaman, kondusif, dan hasil belajarnya tercapai gitu Pak. Baik, wah ini sangat luar biasa sekali apa yang sudah disiapkan Pak Rizal. Baik, saya rasa cukup Pak untuk kegiatan percakapan pra observasi ini dan nanti Pak untuk di kelas 10-7 ya betul ya Pak ya? Iya betul. Nanti saya akan mendampingi Pak Rizal bukan sebagai penilai tapi kita sebagai saling melengkapi ya Pak ya, saling sharing pengalaman dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, mungkin itu dulu Pak untuk kegiatan pra observasi kelas ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penawaran ya. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai permintaan.
sebelum kita mulai, jangan lupa dirapikan dulu mejanya, kursinya dirapikan biar nanti kita belajarnya semua. Ya. Oke, sudah. Pelajaran pada pagi hari ini melalui diskusi ya, belajar mengenai penawaran melalui diskusi. Harapannya tujuannya apa? Dengan diskusi siswa dapat menjelaskan konsep penawaran dengan benar. Ya, siswa melalui diskusi dapat menjelaskan konsep penawaran dengan benar. Bila Bapak mau tanya dulu, Mas, permintaan itu apa? Oke, terima kasih. Nanti hukum permintaan. Oke, terima kasih. Kita ulang lagi. Mas, hukum permintaan. Kok sepertinya itu ya, lupa ya. Materi kemarin agak lupa. Untuk mengingat kembali kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu, semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita menulis kata permintaan menggunakan jari kita ya. Ini semuanya. Permintaan. Kalau minta-minta, ya, sekarang tulis nama guru kalian, nama panggilan guru kalian ada di depan ini. 1, 2, 3. Boleh banget, boleh Rizal ya. I-O-N-A-L. Terus Rizal misalnya Rizal. L-I-Z-A-L. Sekarang nama ayah kalian. Ayah kalian. 1, 2, 3. Lu. Ya semuanya begini ya. Nama mama kalian. Nah sekarang tangannya di pinggang, jadinya kakinya yang sebelah kanan seperti ini ya. Tulis nama teman yang kamu sukai. Ya, tulis 1, 2, 3. Oke, ikut. Sekarang kaki sebelah kiri, nama teman yang kamu sebelin. Ya. Ada nggak? Temannya bener dia teman sendiri ya. Oke, yang terakhir kita tulis nama sekolah tercinta kita SMA Negeri 8 Semarang dengan timbul. Mulai ya. S N A N 8 S E jelas ya. Anak-anak semuanya, Bapak ingatkan kembali bahwa permintaan itu adalah potensi seseorang untuk membeli suatu barang yang berkaitan dengan harga. Jadi orang membeli barang itu berkaitan dengan harga.
B. Jika harga naik, barang yang diminta turun. Kalau harga turun, barang yang diminta naik. Ya, coba sekarang Bapak mau tanya. Biasanya harga nasi es teh jumbo. Biasanya harga es teh jumbo itu Rp3.000, bener kan? Nah, lalu ketika Rp3.000 kalian belinya 2 atau beli 3 aja. Ketika harga yang naik menjadi Rp5.000 per gelas, kalian belinya berapa? Untuk pepet ya. Jadi permintaannya tuh yang semula 3 menjadi 1. Ketika harganya turun menjadi Rp2.000, kamu belinya tambah sedikit, tambah banyak. Itu namanya hukum permintaan. Ada beberapa hal yang mengaruhi, contohnya selera. Apalagi selera, pendapatan, apalagi yang tertulis juga penduduk. Ya, contoh gini, Bapak mau tanya sama kalian. Iya, pertanyaannya sederhana. Pak, ketika kamu ngajak nenek sama kakekmu makan keluar, kira-kira ke McD, ke Hokkaido Bento, atau di warung biasa? Iya, berarti apa? Selera. Nah, kira-kira mau ngajak nenek ke Hokkaido Bento enggak? Iya, kira-kira mau ngajak ke situ enggak? Enggak, kenapa? Terasa ya. Pak, kalau ngajak nenek atau kakek mau ke McD enggak? Ya. Tapi kalau ada warung tradisional, ada oblo-oblo, ada sambal goreng, terus oseng-oseng apa? Bisa pepaya ya. Kira-kira pilih yang mana, Pak? Mau kamu ajak ke masakan tradisional atau ke McD? Tradisional. Karena apa? Selera ya. Nah, kalian seusia kalian ini, Mas, ayo Bapak traktir yuk kemana? Ke warung warteg. Mungkin dia mau. Tapi kalau Bapak bilang, Mas, Bapak traktir ke pizza Hut. Pilih mana? Pilih yang pizza. Bener warteg. Nah, sekarang Bapak ada pilihan lagi gini. Karena kamu pilihnya warteg ya, seleranya warteg. Pengen ditraktir di steak, warung steak, atau di warteg? Steak. Karena selera mempengaruhi permintaan. Selera ke steak, nggak mungkin mau diajak ke warung tradisional. Itu ya. Nah, sama halnya dengan pendapatan. Mbak, ketika kamu pendapatannya 3 juta per bulan, kamu beli mobil atau sepeda motor? Sepeda motor. Namun kalau pendapatan kita 30 juta per bulan, tidak mungkin kita maunya naik sepeda motor, jadi mobil. Ya, belinya mobilnya juga nggak main-main, nggak mau yang kecil second, nggak mau, belinya yang mesti yang lebih. Itu ya, bisa dipahami kamu ini? Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Menurut kalian, kalau kalian menjadi penjual, ketika barangnya naik semua, kalian jualnya banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau barangnya turun semua harganya, kalian jualnya banyak atau sedikit? Ya, nanti kita buktikan apakah pendapat kalian benar atau tidak. Ya, kita bentuk kelompok dulu, membahas kalau kemarin sudah permintaan, sekarang penawaran. Kalian boleh browsing, boleh lihat video, boleh membaca
boleh diskusi mengenai penawaran. Jelas ya? Jelas. Bapak bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Selamat beraktivitas mulai dari sekarang mengerjakan mengenai definisi penawaran, hukum penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Tepuk tangan dulu semuanya. Gimana? Definisi penawaran, Definisi penawaran, hukum penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, ketua kelompoknya dipilih sesuai kesepakatan bersama. Ya, ketua kelompoknya siapa? Oke. Kelompok ini ketua kelompoknya siapa? Oke. Mas, ayo bangun. Ketua kelompoknya siapa ini? Mas Bagus ya? Oke. Yang ini kelompok ini ketua kelompoknya siapa? Oh, berarti ini ya? Oke, ini. Oke, ketua kelompoknya siapa? Oke, siap ya ketua kelompoknya ya. Yuk, Mas, ketua kelompoknya siapa? begitu Pak. Oh, terlibat dalam diskusi ya? Nggak boleh itu buka HP yang lain. Oke. Ketua kelompoknya siapa? Mas Putra. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke. Sekali lagi Bapak sampaikan, hasil bacaan dan diskusi dituangkan dalam bentuk Canva boleh, mind mapping boleh, lalu grafik juga boleh, voice note boleh, video boleh ya. Ini sedang apa? Nelpon? Dengerin musik, Pak. Dengerin musik. Iya. Kenapa? Karena lebih fokus. Fokus. Musiknya. Lah yang lain nggak dengerin musik bisa fokus. Memang biasanya gitu. Iya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pelan aja ya. Iya. Pelan aja. Musiknya apa itu? Ini bentar, Pak. Ini, Pak. Judulnya apa? Royalty. Oh, iya dah. Ini bantuin diskusinya melalui apa? Oh ya. Kalau diskusi suka baca sendiri atau dengerin teman diskusi atau gimana? Dengerin Pak, sama baca. Baca sendiri. Ditulis semua ya, nggak dibuat caption atau mind mapping. Oh iya, ada yang buat tulisan, ada yang buat apa ini? Ini apa Mbak? Oh, infografis. Oke. Yang video ada nggak? Ada yang buat video? Ada, nggak ada? Halo, dari tadi kok ngobrol. Ini ngobrolin tentang apa? Mas Bagus, diskusi. Diskusi. Membuat Ih, ini gambar apa ini? nama Pak. Apa?
Mas Fuad terlibat diskusi nggak ini? Siapa? Ini sedang apa? Tugasmu apa? Hukum permintaan penawaran. Penawaran. Mendapatkan tugas apa di kelompok? Tadi, Pak. Eh? Penawaran. Enggak, kok enggak ngerjain, enggak lihat HP, enggak lihat buku? Oh sudah. Iya. Oh, iya. Mas dapat tugas apa di kelompok? Apa? Nyari-nyari. Nyari-nyari aja. Kamu berapa absennya? Oke teman-teman, jadi kita sedang melakukan diskusi tentang penawaran. Jadi kita sedang membuat infografis di aplikasi Canva. Luar biasa. Yang kirim video permintaan penawaran. Dibuat PPT dulu. Boleh, boleh. Boleh melalui moda apapun kan? PPT boleh, video boleh, infografis boleh, mind mapping boleh, ya. Ya. Oke, selanjutnya silakan presentasi untuk kelompok 1. Nama saya Ibnu Pratama. Nama saya Ibnu Pratama. Ingin mempresentasikan diskusi kita. Ya. Jenis penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan. Penawaran ya. Penawaran Kita kan membahas penawaran. Ini kamu apa? Permintaan. Nah, ini penawaran gitu kok. Kok jadinya hukum permintaan? udah Pak ini tuh. Terus hukumnya? Salah nulis. Ya, berarti kelompok berikutnya dulu ya. Iya. Oke. Waduh, sudah diskusi lama, yang dibahas keliru. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yuk, kelompok 2 silakan. Ya, mohon perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok saya akan nama saya Muhammad Mitra absen 20. Saya akan membahas definisi penawaran. Banyaknya barang atau jasa yang terjadi dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga setiap periode waktu tertentu. Hukum penawaran adalah prinsip dasar teori ekonomi yang menyatakan bahwa jika faktor-faktor lain tetap konstan, kenaikan harga jual akan mengakibatkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan. Faktor yang mengaruhi barang yang lebih rendah akan memicu penawaran yang rendah. Jika harga produk tinggi di pasaran, maka penawaran produk akan meningkat. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Sabila dari kelompok 3 mewakili seluruh anggota. Di sini saya akan menjelaskan hukum penawaran dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Untuk bunyi hukum penawaran sendiri itu bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya yaitu tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi maju dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat.
penggunaan teknologi juga membuat biaya menjadi murah. Terima Oke, kasih. terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4. Definisi penawaran hukum penawaran adalah menyatakan bahwa harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif. Jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga cenderung naik dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang atau jasa, biaya produksi, teknologi produsen, keuntungan yang diinginkan produsen, dan banyak pesaing. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ini sudah siap belum? Sudah siap. Oke, lanjut ya. Ya. Mohon perhatian buat kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya juga Bagus Tadi. Ya, Mas Bagus, silahkan. Di sini saya ingin membahas definisi penawaran. Definisi penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Ya, Tingkat harga selama periode waktu tertentu. ya. Hukum penawaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah prinsip dasar teori ekonomi yang menyatakan bahwa jika faktor ekonomi lain tetap konstan, kenaikan harga jual akan menyebabkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan. Oke. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor utama yang mempengaruhi penawaran adalah harga. Namun terdapat pula berbagai faktor lainnya. Selain harga, faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga adalah produsen barang, produsen proyeksi, keuntungan, dan teknologi kebijakan hingga alam. Oke, terima kasih ya Mas ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi dari kelompok berapa ini? Kelompok 7. Refleksi pada pembelajaran hari ini, silakan. Jadi hari ini kita belajar mata pelajaran ekonomi tentang definisi, hukum, dan juga faktor penawaran. Untuk suasana di kelas ini sangat ayem dan juga menyenangkan sekali. Teman-teman di kelompoknya itu juga bisa diajak berdiskusi. Gitu. Terus yang sudah dipelajari ini apa saja? Ada definisi penawaran, terus ada juga hukum penawaran dan juga faktor penawaran. Terima kasih banyak. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Ya. Oke, anak-anak semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kena kepala Bapak, kena kepala tangan Bapak. Alhamdulillah pembelajaran pagi hari ini telah berakhir. Beberapa hal telah kita diskusikan bersama mengenai definisi penawaran, mengenai hukum penawaran dan fakta-fakta yang mempengaruhi penawaran. Tentunya kita dapat mengambil informasi pengetahuan tentang hal tersebut. Untuk penugasan dilanjutkan dan dikumpulkan melalui link Google Drive. Dapat ingatkan sekali lagi bahwa penugasan boleh berupa apapun melalui moda yang kalian sukai, yang kalian minati. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sebelum kita tutup, mari kita siap-siap berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita telah pelajari menjadi Mas, apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi Pak Rizal Iya, di siap. kegiatan pasca observasi kelas nih Iya. Pak Rizal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Rizal ya. Lancar ya kemarin Pak Rizal ya.
lancar, cuma ada beberapa hal sih catatan-catatan Oke, yang nanti oke, akan oke. sampaikan dalam refleksi nanti Pak. Oke, baik Pak Rizal, saya juga mencatat tak, cuman Iya. hampir sebagian besar sudah sesuai kalau saya lihat ya Pak Rizal. Tapi saya pengen tahu nih dari catatan dari Pak Rizal sendiri, kira-kira kalau semisal Pak Rizal bisa merefleksikan apa yang bisa yang kurang apa, atau yang perlu ditambahkan apa dalam proses pembelajaran. Dan ini saya mau saling berdiskusi tentang hal itu Pak Rizal. Nah, kira-kira bisa disampaikan Pak refleksi dari kemarin proses pembelajarannya di kelas 17. Iya, terima kasih Pak Arfan. Jadi pelaksanaannya itu pada saat hari Jumat Pak. Iya. Biasanya pertemuannya lebih panjang. Ini jamnya dikurangi, jadi rencana saya mengajar selama 3 jam penuh itu menjadi berkurang ya. Tapi itu tidak jadi masalah karena dapat saya siasati dengan pembelajaran yang lebih efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pelaksanaan LCD yang sudah saya siapkan ternyata tidak bisa digunakan. Oke. Jadi saya tidak dapat memenuhi kebutuhan murid yang memerlukan informasi secara visual melalui LCD. Yang ketiga, penugasan yang saya susun secara diferensiasi ternyata tidak optimal karena murid yang seharusnya mengerjakan secara membuat gambar atau skema malah inginnya cuma menjelaskan, menulis seperti itu. Jadi rencana untuk diferensiasi tidak bisa dilaksanakan dengan optimal karena murid ternyata tidak menginginkan itu, menginginkan seperti teman yang lain karena takut nilainya beda. Oke. Ya. Gitu. Baik. Wah, saya bisa maklum itu Pak. Baik. Saya juga pernah mengajar juga, jadinya nggak bisa juga repot ya kan Pak ya. Betul. Jadi rencana kita bisa jadi plan A kita ya Pak ya, bisa jadi nggak tersampai, maka kita harus punya rencana lain. Oke. Pak Rizal, kalau semisal Pak Rizal boleh menilai ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran kemarin itu kira-kira skala berapa dan alasannya apa Pak? Karena saya sudah nyusun modul ajar, ya berarti di atas 7 ya. Oke, baik. Dan saya sudah melakukan pembelajaran 7,5. Baik. Tapi kalau menurut saya ini nggak optimal, mungkin saya meletakkan di angka 8 karena dari hasil refleksi tadi ya tidak sempurna dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, jadi antara 7 atau 8 gitu ya. Oke, baik. Terakhir Pak Rizal, kira-kira setelah mengidentifikasi ya Pak dari apa yang sudah menjadi catatan tadi, kira-kira ke depan apa yang mau direncanakan Pak? Rencana tindak lanjutnya seperti apa biar untuk mengantisipasi atau mengatasi permasalahan tadi? Yang pertama tentu mengantisipasi risiko pemadaman listrik, risiko teknis, kondisi teknis di mana laptop LCD atau layarnya bermasalah. Yang ketiga mungkin persiapan murid yang tidak dapat optimal mengikuti pembelajaran karena menjelang istirahat kadang gelisah ya, harus diantisipasi. Betul. Yang terakhir itu saya tentu mau menyusun LKPD dan rubrik yang objektif. Jangan sampai seperti yang catatan saya tadi, bagaimana murid khawatir nilainya berbeda dengan temannya gitu. Begitu Pak. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Rizal sudah menyampaikan refleksinya ya Pak Rizal ya, oke. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa terlaksana ya Pak Rizal ya. Oke, saya rasa cukup Pak untuk kegiatan pasca observasi ini, dan mudah-mudahan kita saling sering sharing seperti ini biar ke depan apa yang akan kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Rizal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.